Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Aku menatap langit malam yang mulai mendung. Jauh dari tanah air, sudah lebih dari 3 tahun aku bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga, demi menghidupi anak-anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Malaysia, tempatku bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, sudah menjadi rumah kedua. Meskipun begitu, setiap malam aku selalu merindukan rumah kecil yang ada di desa kami. Sudah menjadi kebiasaan. Setiap pulang dari bekerja, aku menelpon suamiku, Jody. Suaranya yang hangat selalu membuat hatiku sedikit tenang. Meski kesibukanku di sini tak pernah berhenti. Kami saling bercerita tentang hari-hari kami. Meskipun aku tahu dia lebih banyak di rumah dengan anak-anak kami, dan aku yang berjuang mencari nafkah di negara orang. Namun, malam ini berbeda. Ponselku bergetar, dan aku segera mengangkatnya. Berharap itu suamiku yang menelpon. Tapi suara yang kudengar bukan suara Jody. Itu suara seorang wanita yang tidak aku kenal. Halo, siapa ini? Tanyaku bingung. Apakah kamu istri Jody? Suara wanita itu terdengar tegas namun lembut. Iya, saya istrinya. Ada apa ya? Jawabku curiga. Jody adalah suami saya sekarang. Jawabnya pelan, namun cukup jelas. Aku terdiam. Suamiku menikah lagi. Rasanya seperti dunia runtuh seketika. Aku menutup ponselku dan duduk di tepi tempat tidur. Tidak tahu harus berbuat apa. Jantungku berdebar kencang, dan air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa dia tidak memberi kesempatan untukku mengetahui keputusan besar ini? Beberapa hari berlalu, dan aku tidak bisa tidur. Berhari-hari aku hanya berpikir tentang percakapan singkat itu. Aku kembali menghubungi Jody, namun tidak ada jawaban. Aku merasa seolah-olah semua yang kulakukan untuk keluarga ini sia-sia. Aku pun memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa hari menunggu izin untuk pulang, akhirnya aku terbang ke tanah air. Setibanya di rumah, aku hanya menemui anak-anak kami yang sedang bermain di depan rumah. Mereka tampak bingung melihatku, karena biasanya aku pulang hanya ketika hari libur besar. Bunda, kenapa Bunda pulang? Tanya anak perempuan kami, Rina, yang baru berusia 7 tahun. Aku mengusap kepala Rina sambil menatap rumah yang terlihat sepi. Kemanakah Jody? Aku terus mencari tahu, sampai akhirnya seseorang memberi tahuku bahwa Jody sedang berada di rumah wanita lain. Dengan hati yang berat, aku memutuskan untuk menemui mereka. Aku berdiri di depan rumah yang sudah ku kenal.
Begitu banyak kenangan indah yang pernah kami lewati bersama, tapi kini terasa sangat asing. Aku melangkah perlahan, merasa takut sekaligus marah. Ketika aku mengetuk pintu, seorang wanita yang tampak lebih muda dari diriku membuka pintu. "Ada apa, Mbak?" tanyanya memandangku dengan wajah yang cemas. Aku hanya bisa menatapnya kebingungan. Kebingunganku makin menjadi, kenapa Jody meninggal lagi tanpa memberitahuku? Aku di sini bekerja keras untuk keluarga kami. Dan ini yang aku dapatkan. Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengajak aku duduk di dalam. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan kami, tapi dia mengatakan sesuatu yang aku tak duga. Jody mencintaimu, tapi dia merasa kesepian. Dia tidak ingin kamu tahu karena dia tahu kamu sangat mencintai keluargamu. Dan tidak aku bisa menerima keputusan ini, katanya pelan. Aku merasa seperti ditampar. Apa ini semua salahku? Apakah dia merasa begitu kesepian karena aku jauh? Aku mulai merasakan betapa beratnya keputusan yang harus kuterima. Malam itu, aku bertemu dengan Jody. Dia tampak cemas melihatku, tapi aku tidak bisa menahan emosi lagi. "Kenapa kamu meninggal lagi, Jody? Kenapa tidak memberitahu aku?" tanyaku dengan suara yang hampir pecah. Jody menundukkan kepala, tidak mampu menatap mataku. "Aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Aku tahu kamu bekerja keras, dan aku merasa sendirian. Aku hanya ingin ada yang mengerti perasaanku." Aku menahan nafas, merasa kehilangan kata-kata. Lalu bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan anak-anak? Jody terdiam. Lalu akhirnya berkata, "Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku mencintaimu, tapi aku juga ingin ada cinta yang lebih dekat di sini. Maafkan aku." Aku merasa dunia ini seperti terguncang. Terkadang hidup memang penuh dengan kenyataan yang menyakitkan. Aku bisa merasakan perasaan kecewa yang mendalam, namun juga rasa cinta yang tak pernah hilang untuk Jody. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyaku suara tertahan. Jody menatapku, dan aku bisa melihat kesedihan di matanya. "Aku tidak tahu, sayang. Tapi aku ingin kita bicara baik-baik untuk mencari jalan keluar." Aku menghela nafas panjang. Aku tahu ini bukan akhir yang mudah, tapi aku harus memilih apa yang terbaik untuk anak-anak dan diriku sendiri. Mungkin pernikahan kami tidak sempurna, tapi aku masih mencintainya, meskipun aku harus belajar menerima kenyataan ini. Hari-hari setelahnya penuh dengan pembicaraan, pertanyaan, dan kebingungan. Jody tetap berusaha untuk menjaga keluarga kami utuh, meski kini kami harus menerima kenyataan bahwa dia meninggal lagi. Aku berusaha menerima keadaan ini. Walau hatiku masih terluka,
Aku tahu aku harus kembali berjuang, entah untuk memperbaiki hubungan kami atau untuk menemukan jalan hidupku sendiri. Di tengah semua kebingunganku, aku belajar bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan harapan, tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar menerima dan terus maju. Demikian cerita yang sudah saya bagikan. Semoga bermanfaat buat sahabat Bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.